Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja atau pengoperasian aplikasi bimbingan belajar ceria yang dibuat menggunakan Microsoft Access. Dalam aplikasi ini, pengelola bisa menginput data siswa, mencatat pendaftaran paket belajar, mengatur pembayaran bulanan, hingga mengisi absensi dengan lebih mudah. Pertama-tama, langsung saja ketika kita membuka file atau aplikasi bimbingan belajar ini, maka kita akan ditampilkan login akun. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengisi username dan password yang sesuai agar mempermudah proses login. Setelah proses login dilakukan berhasil, maka kita akan diarahkan ke menu utama yang dimana kita bisa melihat form data siswa, form pendaftaran, form pembayaran, dan form absensi. Nah, di sini kita juga bisa melihat laporan bulanan dari bimbingan belajar ceria ini. Tentunya rekap absensi kita juga bisa mengisinya nanti. Nah, jadi alurnya itu ketika ada siswa yang ingin mendaftar, kita akan menginput data siswa di form data siswa ini. Nah, contohnya di sini kita mengisi nama siswa, jenis kelamin, alamat, nomor HP siswa, nama orang tua, dan nomor HP orang tua. ID siswa ini sudah auto number ketika kita mengisi nama siswa dan data berikutnya itu. Setelah melakukan input data, maka admin akan melakukan pendaftaran di form pendaftaran. Nah, di sini ID pendaftarannya udah auto number. Jadi kita tinggal mengisi ID siswanya saja. Contoh di sini tadi kita ID siswanya 1. Nah, di sini kita juga bisa mencari ID siswa. Kalau nggak ada ID siswa yang sesuai, maka dia akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kita akan coba cari ID siswa yang lain. Contohnya ID siswa 17. Kalau data siswanya ada, maka di sini ID paket bimbel yang dipilih itu otomatis muncul. Nama siswanya, jenis kelamin, paket belajar, dan tarif bimbelnya otomatis muncul ketika kita memilih ID siswa. Di sini kita juga bisa menginput tanggal pendaftaran dari siswa tersebut. Dan tarifnya juga sudah jelas di sini. Lanjut ke form pembayaran. Nah, di sini ID pendaftarannya itu 24. Maka kita bisa mencari di ID pembayaran 24. Apakah sama Rp900.000? Di sini kita mencari di ID pendaftarannya 24, apakah sama jumlah tarif bimbelnya. Nah, di sini dia akan muncul tarif bimbelnya sama seperti di form pendaftaran tadi. Jadi kita akan menginput jumlah bayarnya saja. Nah, kembalian ini dia otomatis terhitung ketika kita menginput jumlah bayar. Jumlah bayar dikurang dengan tarif bimbel, maka itu hasil dari kembalian. Di sini kita juga bisa memilih metode bayarnya tunai, kris, atau transfer. Setelah itu kita mengisi status pembayarannya dan tanggal pembayarannya juga jangan lupa. Nah, jadi di sini setelah mengisi data semuanya, kita akan mencetak nota pembayaran yang akan diserahkan kepada orang tua siswa atau siswa. Nah, di sini sudah tertera ID pendaftaran, ID pembayaran, tanggal pembayarannya, tarif bimbel, jumlah bayar, kembalian, dan lain sebagainya. Setelah itu, di sini form absensi ini digunakan ketika proses pembelajaran dilakukan pada tanggal berapa. Ini kita juga bisa mencari di sini pada tanggal berapa dan menginputnya juga bisa dari tanggal yang sesuai pada hari itu. Setelah itu, kita di sini bisa melihat laporan bulanan. Contohnya laporan bulan November tahun 2025. Ketika kita mencetaknya, maka di sini akan keluar jumlah pembayaran yang ada di bulan November. Selanjutnya pada rekap absensi ini gunanya untuk melihat ada berapa banyak siswa yang hadir pada tanggal yang kita ingin cari. Contoh di sini kita mau tahu pada tanggal 2 Oktober itu ada berapa siswa yang hadir, izin, dan sakit.
Langsung saja kita cetak rekap absensinya. Nah, di sini akan muncul data-data siswa yang hadir, izin. Input tadi ini dia otomatis terinput juga di query-query ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.